pagi, Bu. Selamat pagi, Amel. Wah, Ibu senang banget nih bisa ketemu sama Amel. Amel sekarang gimana kabarnya? Kabar saya lagi tidak baik, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kabar Amel sedang tidak baik? Nggak tahu ya, Bu. Saya merasa saat ini tuh saya lagi sedang bingung, terus sedih. Hmm, Ibu memahami apa yang sedang Amel rasain. Tapi, apa perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaan Amel itu bisa kita bicarakan bersama? Iya, Bu. Saya pikir juga begitu. Coba-coba. Bisa Amel jelasin sama Ibu? Bisa, Bu, saya bisa jelasin. Dengan senang hati saya bisa menceritakannya. Tapi mohon ya Bu, ini dirahasiakan kepada orang-orang, karena kan ini masalah pribadi saya. Nah, kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Amel. Di sini Amel bisa bercerita tentang semua yang Amel rasain, karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya oleh Ibu. Jadi, Amel bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Jadi begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan banyak orang, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu, bagaimana? Lalu setiap, saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup, Bu. Terus bingung harus, mau ngomong apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku, nggak tahu mau ngomong apa. Hmm, Bisa Amel jelasin lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang lagi Amel rasain? Jadi saya tuh, gemeter ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat menjawab pertanyaan dari dosen, padahal saya hanya menjawab dari tempat duduk, tetapi saya merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas, Bu. Coba bisa Amel contohkan, bagaimana ketika Amel itu sedang tampil di depan kelas? Bisa, Bu. Jadi pada saat presentasi di kelas, eee, saya lebih banyak diam, terus, memainkan jari saya seperti gini, Bu, gini. Terus, pada saat presentasi, saya bakalan berbicara pelan seperti gini, Bu. Nah, "Selamat pagi teman-teman." Dan saya tuh nggak berani natap teman-teman saya, Bu, saya pasti menundukkan kepala saya. Mmm, Selanjutnya, apa yang bakal Amel lakuin ketika Amel sedang merasa tidak percaya diri di kelas? Yang saya sudah bilang tadi, saya hanya diem aja, Bu, daripada, saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian Amel merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Bu, tetapi saya terus berpikir, Mungkin Amel berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? "Iya, Bu, betul, saya tuh orangnya memang seperti itu, segala sesuatu, harus, saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin, mungkin itu juga yang membuat saya seperti itu, Bu." Kalau begitu, apakah masalah yang Amel sedang rasakan itu tentang bagaimana Amel bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Iya, Bu, dan saya bingung harus kayak gimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha gimana caranya agar saya bisa percaya diri di depan kelas, Bu.
Nah, bagus sekali. Berarti Amel sudah memahami masalah yang sedang Amel alami, yaitu bagaimana Amel bisa presentasi dan tidak gugup lagi dalam menjawab pertanyaan dosen. Iya Bu, saya ingin sekali tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sangat sulit Bu bagi saya. Nah, bagus banget nih keinginan Amel. Ibu senang banget dengernya. Nah, apakah Amel sudah punya cara untuk mengatasi masalah Amel tentang tidak percaya diri presentasi dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung Bu. Kira-kira apa yang membuat Amel merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dari dosen atau ketika presentasi, saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman saya di kelas, Bu. Apakah Amel sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Nah, jika mencobanya saja belum, lalu kenapa Amel bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu Bu yang saya tidak mengerti. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Bu, agar saya merasa percaya diri pada saat presentasi di depan kelas dan menjawab pertanyaan dari dosen. Baik, apa kira-kira rencana Amel untuk sementara ini sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Rencana saya saat ini sih, Bu, pertama-tama saya bakalan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Terus saya akan berpenampilan rapi sehingga saat, presentasi nanti saya merasa lebih percaya diri. Dan yang terakhir tentunya saya akan berdoa dulu, Bu, sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu sih, Bu, yang akan saya lakukan untuk sementara ini. Nah, bagus Mel. Amel udah tahu apa yang harus Amel lakuin. Sebelum pembicaraan ini kita tutup nih, gimana perasaan Amel setelah kita berdiskusi, atau menurut Amel, apa kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini? Baik, Bu, saya merasa lebih tenang setelah melakukan konseling bersama Ibu ini. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa saja yang saya akan lakukan untuk kedepannya untuk mengatasi rasa tidak percaya, diri saya ini, Bu. Nah, setelah kita melakukan konseling, jadi kesimpulannya adalah pertama, Amel akan berlatih dan belajar dulu sebelum mempresentasikan materi yang akan Amel paparkan. Yang kedua, Amel akan berpenampilan rapi sehingga Amel akan merasa lebih percaya diri. Dan yang terakhir, Amel akan berdoa dulu sebelum melakukan presentasi. Apakah Amel yakin akan melakukan itu semua? Iya, Bu, saya yakin. Terima kasih ya, Bu, atas, konseling yang telah diberikan. Saya, sejauh ini merasa lebih tenang. Baik, apakah masih ada yang ingin Amel sampaikan atau yang ingin Amel ceritakan lagi kepada Ibu? Tidak, Bu, saya kira sudah cukup, konseling bersama Ibu. Terima kasih ya, Bu. Baik Amel, sama-sama.